Ya, alhamdulillah ya tentu kita terus bergerak ya. Ya, terus. Kita punya strategi sendiri Hmm. dan yang pertama memang saya fokus ya bagaimana yang pertama ini jaringan ini simpul-simpul masa ini bisa kita maksimalkan. Ya, Yang pertama untuk pemenang Pak Anies, yang kedua tentu kalau bisa partai-partai pendukung ini dibantu. Kenapa? Masuk juara relawan. Jangan sampai nanti kemenangan Pak Anies kemudian tidak diikuti dengan kemenangan partai. partai-partai pengusung dan pendukung ini. Ya minimal kita 5 partai ini DPR nanti mestinya minimal 50% tambah satu. Iya, Sehingga beliau tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan nanti ya iya betul. politik. Sehingga memang ini yang kita harapkan. Alhamdulillah ini sudah ada kesepahaman dengan kawan-kawan relawan pendukung Pak Anies. Mereka siap membantu partai-partai pengusung Pak Anies ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kembali kita podcast di Riomek TV. Kali ini bersama Bang Markaris Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maika. Pagi-pagi ya? Pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Baik Maika, ini kan Maika udah bertukus sumus ya di DPR RI, di Wakil Rakyat kan. Dulu di Pelalawan, terus DPR Provinsi ya. Provinsi, Solo DPR RI. Mungkin minta profilnya buat teman-teman di Riomek. Baik, terima kasih para sahabat sekalian. Saya Markarius Anwar. Dulu memang kiprahnya dari bawah ya. Ya. Nanti kalau orang politik itu memang menapak dari bawah. Oh ya, harusnya. Saya dari dasar dulu ya. Ya. Sebagai background saya dosen sebetulnya. Dosen. Dulu ngajar di Lancang Kuning, yang baru jurusan arsitektur. 2009 dicalonkan oleh PKS di Pelalawan. Kebetulan di Pelalawan waktu itu salah satu paguyuban Minang IKMR bangun masjid ya. Ya. Saya sebagai arsitek ya menawarkan diri lah untuk menyiapkan gambar dan sebagainya, Ya. desainnya ya. 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 Setelah jadi masjidnya orang kenal saya sebagai arsitek masjid. Oh. Jadi begitu 2009 dicalonkan oleh PKS maju sebagai anggota Dewan Kabupaten, tahunya masyarakat diperkenalkan gitu. Oh, Pak Markarius yang arsitek masjid gitu. 2009 terpilih sebagai anggota dewan. Ya. Cuman memang satu periode saja, satu periode langsung ke provinsi. Nah, dari partai Allahu alam apa pertimbangannya, ya. Saya langsung dicalonkan ke provinsi. Memang waktu itu saya sudah diberikan amanah sebagai bendahara provinsi, bendahara PKS DPW PKS Provinsi Riau. Jadi karena amanahnya di provinsi mungkin itulah sehingga dicalonkan ke DPRD provinsi. Ya. Alhamdulillah waktu itu maju, sekali maju langsung terpilih juga. Ya. Pilih langsung, dan waktu itu memang jumlah suara sekitar 9 ribuan ya. Lebih banyak di Pelalawan memang. Pelalawan 5 ribu, di Siak 4 ribu. Pada 2019 yang lalu maju lagi, dimajukan lagi untuk provinsi. Nah itu alhamdulillah ya luar biasa peningkatan di Siak. Di Siak yang awal 4 ribu jadi 15 ribu. Di Kerinci tetap, Pelalawan itu tetap 5 ribu. Tetap 5 ribu. Jadi memang waktu itu ya saya lebih fokus banyak di Siak ya. Sehingga memang hari ini kenapa dicalonkan ke DPR RI dari Dapil 1 ya karena perhitungan suara tadi di Siak itu jauh lebih banyak daripada di Pelalawan. Siak ini kan Dapil 1, sementara Pelalawan Dapil 2. Jadi makanya di PKS dicalonkan ke depannya di DPR RI untuk Dapil 1. Nah, ya. Bang, Abang kan juga ketua TKD Anies Mohaimin, Bang. Gimana kansnya di Riau? Ya, alhamdulillah kita lihat survei-survei, bukan survei dari kita aja ya, dari partai-partai lain juga ada. Kita membaca Pak Anies dia unggul lah ya dibandingkan yang lain. Cuman memang persentasenya kita masih belum puas. Persentase dari 45 sampai 55 yang kita baca dari beberapa survei ya. Tapi kita berharap kita ya targetkan minimal 60% lah kemenangan Pak Anies di Riau ya. Sehingga memang hari ini ya kita ikhtiarkan bagaimana kita bersinergi dengan partai-partai pendukung dan relawan bagaimana untuk menangkap Pak Anies di Provinsi Riau. Kapan kira-kira Pak Anies ke Riau? Ya kita sudah mengajukan jadwal. Memang ya karena kita maklum juga ya kondisi calon kita memang bukan apa namanya nih ya tidak
apa namanya, tidaklah dari yang punya banyak sumber daya gitu ya. Ya. Jadi untuk kedatangan calon ke sini memang nanti ditanggung jawabi oleh partai yang mengundang. Ya, pada undang. Kemarin PKB sudah mengundang Ya. Caimin sebagai wapres ya. Ya. Nah, itu memang gawainya PKB. Cuman kami bersinergi aja. Ya. Nah, besok kami juga PKS sudah mengajukan, kemudian Nasdem juga sudah mengajukan juga kedatangan Pak Anies. Tinggal nanti kita sinergikan jadwalnya seperti apa. Tapi kalau yang eventnya nanti penanggung jawabnya PKS ya tentu selera pembiayaan kami yang menanggung, ya, kami yang mempersiapkan. Ini yang kita sepakati kemarin di koalisi. Jadi semua kita buka ruang saja. Ya. Tapi yang paling penting bagi saya hari ini bukan itu. Yang paling penting adalah sesuai dengan arahan timnas, kapten timnas kita, Ya. untuk pemenangan Pak Anies ini bagaimana kita melibatkan partisipasi masyarakat untuk membantu. Ya, artinya relawan. Relawan. Makanya kita hari ini lebih banyak kegiatan kita konsolidasi dan koordinasi dengan para relawan. Alhamdulillah kita kemarin tempo hari sudah konsolidasi dengan Sekber dan kemudian beberapa simpul relawan yang lain. Dan kita mengarahkan supaya kita membuat pemetaan. Jadi di Riau ini di mana saja kita yang sudah ada relawannya. Ya. Sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa. Jadi di peta itu akan kelihatan nanti mana daerah-daerah atau kabupaten kita yang masih lemah dan kecamatan yang masih lemah, termasuk desa yang belum ada relawan kita ataupun simpul masa kita. Nanti kita akan sinergikan. Jadi kalau sudah diisi relawan ya alhamdulillah, kalau yang tidak nanti mungkin bersama dengan partai politik akan mengisi apa namanya nih ya, di basis-basis tadi teritorial tadi yang belum kuat pemenangan Pak Aniesnya. Nah, insya Allah termasuk juga dari sisi distribusi atribut dan lain sebagainya. Kita sinergikan. Ya, alhamdulillah kami pun membantu juga menyiapkan atribut-atribut untuk disebarkan oleh kawan-kawan relawan. Karena terus terang kan relawan ini kan pembiayaan pribadi ya. Betul. Mungkin tak semua relawan punya pembiayaan yang besar, tak semua relawan punya penyumbang ataupun funding apa namanya yang berkontribusi untuk memberikan donatur lah ya. Donatur. Makanya kita juga ikut membantu. Kita sinergikan dengan caleg-caleg kita yang ada. Baik caleg pusat, provinsi maupun kabupaten kota di 5 partai ini. 5 partai pengusung yang sudah mendukung ini. Ini Bang, Abang kan juga mau maju DPR RI ini Bang. Gimana kansnya Bang? Kan di banyak nih. Katanya lebih 108 ya. Caleg. Ya, alhamdulillah ya tentu kita terus bergerak ya. Ya, terus. Kita punya strategi sendiri. Dan yang pertama memang saya fokus ya bagaimana yang pertama ini jaringan ini simpul-simpul masa ini bisa kita maksimalkan. Ya. Yang pertama untuk pemenang Pak Anies, yang kedua tentu kalau bisa partai-partai pendukung ini dibantu. Kenapa? Masuk juara relawan. Jangan sampai nanti kemenangan Pak Anies kemudian tidak diikuti dengan kemenangan partai-partai pengusung dan pendukung ini. Ya minimal kita 5 partai ini DPR nanti mestinya minimal 50% tambah 1. Sehingga beliau tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan nanti ya, politik. Sehingga memang ini yang kita harapkan. Alhamdulillah ini sudah ada kesepahaman dengan kawan-kawan relawan pendukung Pak Anies. Mereka siap membantu partai-partai pengusung Pak Anies ini. Alhamdulillah kemarin juga ada bertemu dengan kita. Ini kita maksimalkan. Di samping itu, karena saya incumbent, tentu kita memaksimalkan program-program kerja kita yang sudah ada. Alhamdulillah selama ini kan saya ini juga dikenal sebagai penggiat UMKM juga ya. Kita punya jaringan UMKM yang cukup banyak di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah hari ini kita juga ada pelayanan khusus untuk UMKM gitu ya. Dan setiap tahun kita ada pelatihan untuk UMKM. Alhamdulillah. Itu bukan hanya sekarang pas pemilu ya. Sudah dari 7 tahun lalu. Dari 7 tahun lalu, di periode yang lalu pun kita sudah buat ya. Khusus untuk ibu-ibu rumah tangga tuh kita ada pelatihan keterampilan buat kue, apa namanya keterampilan tangan, kemudian apa namanya produk-produk souvenir dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita ada timnya, trainernya. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita maksimalkan ya selama ini kegiatan ini kan sudah lama ya. Dan sehingga memang sudah terbangun ini sistemnya. Kemudian yang kedua tentu untuk pemenangan kita, program kita yang lain untuk penguatan masyarakat itu selama ini ada advokasi kita di bidang sarana prasarana lingkungan. Nah, sehingga kita ada kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di RT RW gitu ya. Alhamdulillah sekarang cukup banyak yang sudah menyatakan kesiapan membantu kita. Yang ketiga kita memanfaatkan bagaimana kita saling menguatkan dengan simpul ormas dan paguyuban. Ya, alhamdulillah hari ini sudah ada kurang lebih 15 paguyuban yang deklarasi mendukung kita untuk membantu saya, termasuk juga paguyuban lintas kesukuan ya, lintas kesukuan, kemudian paguyuban kedaerahan ya, alhamdulillah.
Nah, inilah kita maksimalkan nanti bagaimana ini betul-betul jadi mesin pemenangan kita. Dan terakhir yang tak boleh dilupakan adalah emak-emak. Simpel emak-emak. Ya, dari dulu saya punya tim khusus relawan emak-emak. Kalau di Perawang namanya relawan mom mantap ya. Mom mantap itu ibu ya, ibu. Mantap itu dulu panjangannya Makarius Anwar Tepat Amanah Peduli gitu ya. Masya Allah. Jadi itu ada 250 orang di Siak yang membantu kita, dan itu mereka direct ke masyarakat ya, Alhamdulillah. dari rumah ke rumah. Ya, alhamdulillah. Ini Pekanbaru juga kita lagi membangun hal yang sama. Mudah-mudahan apa namanya nih ya bisa bertemu sehingga ya akhirnya bisa terkonfirmasi dari hasil nanti. Tapi sementara waktu kita membaca dari survei-survei yang disampaikan oleh kawan-kawan di partai-partai yang lain juga, alhamdulillah nama kita muncul lah salah satu yang diunggulkan untuk bisa menduduki posisi di Diperuntukkan juga ya. Ya, di dalam 7 kursi yang diperebutkan ya. Mudah-mudahan salah satunya. Insyaallah. Insyaallah. Karena kemarin ada 2 hari yang lalu ada yang telepon saya ya menyampaikan itu. Ya, menyampaikan itu dan cukup diperhitungkan kita masuk 5 besar katanya. Ya, mudah-mudahan lah sesuai dengan survei ini hasil pemilu nanti ya, seperti itu. Kan selain emak-emak tuh, kan pemilih muda kan banyak itu. Itu dia satu lagi ya, milenial ya. Ya, milenial. Kita juga ada semenjak 3 tahun terakhir kita ada pelatihan wirausaha untuk milenial. Alhamdulillah. Jadi milenial kita sapa, tapi kita berikan sesuatu. Di 3 tahun lalu saya memulai menggarap milenial ini, kita ada pelatihan bagaimana menghasilkan uang dari handphone ya. Di digital marketing namanya. Setiap tahun itu ada 100 orang. Ada juga pelatihan fotografi, videografi. Tahun lalu kita kirim ke Jakarta 50 orang. Tahun sebelumnya kita kirim ke Bandung 50 orang juga tentang branding ya. Alhamdulillah anak-anak ini yang kemudian menjadi simpul-simpul kita, jaringan kita di bawah. Dan mereka aktif sekarang membantu kita dalam relawan milenial Makarius Anwar. Jadi itu mereka berasal dari anak-anak yang sudah merasakan program kita kemarin. Jadi udah 3 tahun ini. Terakhir 3 bulan lalu kita baru selesai melaksanakan pelatihan digital marketing untuk anak-anak muda kita kurang lebih 100 orang. Ya, alhamdulillah di Hotel Mutiara Merdeka ya. Kemudian ada pelatihan public speaking juga untuk anak muda juga dan tokoh-tokoh publik, artinya tokoh-tokoh informal di informal leader ya di lingkungan kita. 370 orang baru kita laksanakan kemarin ya, dan itu akan menjadi simpul-simpul pergerakan untuk pemenangan kita insyaallah. Gimana nih Bang dengan yang orang-orang yang apatis tuh Bang? Kan jadi golput juga cukup tinggi katanya. Betul. Gimana menyikapi itu? Ya memang sih, kalau kita posting sesuatu di Facebook ada juga yang apatis ya. Yang pertama ada orang yang memang golput apatis dengan semuanya. Semuanya. Jadi semuanya nggak dianggap benar lah. Semuanya salah gitu ya. Yang kedua ada orang yang opposite dengan kita. Artinya dia mendukung yang lain tapi nggak mendukung kita. Nah, yang ketiga baru pendukung kita kan. Itu yang 3 itu. Nah, untuk yang pertama ini tentu kita harus meyakinkan kepada mereka pentingnya kita memilih pemimpin ya. Ini bukan hanya tugas caleg ini, tapi tugas seluruh masyarakat untuk meyakinkan mereka untuk kemudian memberikan suaranya. Terserah kepada siapa saja. Tapi itu adalah bukti mereka memang ada hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mesti menjalankan kewajibannya ya sebagai masyarakat gitu ya. Yang kedua untuk yang opposite dari kita tetap akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Provinsi Riau. Walaupun beliau belum setuju dengan ide-ide kita ya, belum melihat kerja kita, mungkin belum ketemu, belum satu rahim. Ya enggak apa-apa, kita akan terus membuka diri untuk mereka. Mudah-mudahan satu saat nanti setelah bertemu atau beliau bersentuhan dengan program-program kita di bawah, ya insya Allah mudah-mudahan nanti ya akhirnya bisa bergabung. Contoh kemarin kita ada juga posting di di fanpage kita tentang salah satu program kita itu program gratis untuk menguruskan perizinan untuk UMKM. Nama program kita kan Rumah Solusi Makarius Anwar. Rumah Solusi ini alhamdulillah udah ratusan yang terbantu. Ini rumah solusi ini UMKM ini kan gini. Sebetulnya kan izin ini kan gampang ngurusnya sebetulnya. Cuman karena online mereka nggak melek teknologi, susah mereka. Sementara mereka butuh itu. Nah, contoh ya pedagang kecil, usaha kecil di usaha mikro di rumah gitu ya. Nah, mereka nggak tahu cara ngurusnya. Kita buatkan. Kita punya namanya Rumah Solusi. Itu kemudian kita bagi. Nanti kita promosikan, silakan gabung gratis, tidak mengungut biaya. Dan itu tim kita siapkan.
Cuman walaupun kita posting kebaikan seperti itu, yang namanya opposite gitu ya, dia tetap akan menilai negatif gitu kan. Wah ini Aduh. Pak Dewan ini mentang-mentang mau pemilu dia buat program ini gini-gini kan ya. Padahal ini kita udah lakukan dalam waktu yang lama. Ya cuman sekarang aja baru kita dalam bentuk promosi ya. Kita promosikan. Kalau kita lihat grup-grup kita yang lama itu kan sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu ya. Ya artinya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sudah lama kita lakukan. Cuman mungkin karena dekat-dekat pemilu ya kemudian kita rebranding lagi, rebranding dengan Rumah Solusi itu supaya orang tahu kemana dia mau meminta bantuan gitu ya. Ya di antara pelayanan kita itu kan ada perurusan NIB, SPP IRT, sertifikat halal gitu ya. Kemudian BPJS Tenaga Kerja untuk UMKM itu kita semua uruskan. Ya, dan itu gratis, nggak pungut biaya. Ya cuman tadi kalau orang yang tidak senang dengan kita ya tetap aja negatif kan pilihannya. Kita tidak pedulikan itu, silakan kita hanya untuk bagi yang mau saja. Ya kita tidak melayani juga memang culetehan-culetehan yang miring ya, biasalah. Yang namanya politik tentu ada yang suka dan tidak suka. Tapi yang jelas alhamdulillah harus yang kita bangun ini semakin membesar alhamdulillah dan mendapat respon yang luar biasa. Ya hari ini banyak simpul-simpul jaringan masyarakat, paguyuban, termasuk juga grup-grup UMKM yang datang yang ingin kerjasama dengan kita. Ya alhamdulillah. Para penggiat-penggiat UMKM yang dulu mereka jalan sendiri, punya grup sendiri, ingin ikut di grup kita, nyantol gitu ya, sehingga kita bisa membantu mereka juga ikut program kita. Ya beberapa kemarin ada 3 kelompok di Pekanbaru UMKM yang mereka sudah punya lama grupnya, tapi nggak ada pembinanya. Betul. Kemarin kita sinergikan, kita bawa ke pelatihan kita, mereka senang sekali. Oh ini yang kami cari-cari ternyata Pak Makarius ya. Sehingga contoh kan di pelatihan UMKM itu ada 3 hal yang kita kasih ya. Yang pertama ilmu tentang branding ya. Branding. Merek ya. Merek. Bagaimana membuat merek yang bagus, yang mudah diingat. Ya kemudian nggak nyontek merek yang lain ya. Kemudian yang kedua packaging, kemasan. Jadi kalau produk punya kemasan yang menarik tentu orang mau membeli. Dan yang terakhir marketing. Nah, marketing hari ini tidak hanya sekedar marketing kita titip di toko-toko begitu. Kita ngajarkan marketing digital marketing. Bagaimana menghasilkan, menjual dengan online. Nah, jadi yang terakhir kita buat kemarin pelatihan yang menghadirkan 100 orang itu UMKM itu khusus untuk digital marketingnya. Alhamdulillah kemarin banyak respon mereka. Ibu-ibu, alhamdulillah Pak, sekarang udah meningkat penjualan kami. Kok bisa Bu? Ya saya jualan juga di Facebook saya, saya jualan di Instagram, saya jualan di WA, di Telegram, buat ini, buat itu, wah luar biasa. Alhamdulillah Pak, terbantu mereka. Dan itu mereka sampaikan sendiri. Mungkin kalau Kang pemirsa mungkin ada yang mengikuti TikTok saya, itu banyak nanti akan ada testimoni banyak dari penggiat-penggiat UMKM yang sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Bang, ini bisa statement Bang. Closing statement 14 Februari nanti Bang. Oh iya. Kemauan ke TPS gimana tuh Bang? Masyarakat. Ya, kepada para sahabat sekalian, saya memang mengajak, mengundang kita semua untuk datang ke TPS 14 Februari. Berikanlah hak suara untuk yang terbaik. Kalau kita menginginkan perubahan, ayo bersama-sama di barisan perubahan ini, insya Allah untuk memilih, mencoblos Bapak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin Iskandar, nomor 1. Kemudian tentu saja tak cukup hanya dengan memilih calon presiden juga, memilih calon presiden saja, tapi kita juga harus memberikan dukungan untuk partai-partai pengusung. Mudah-mudahan syukur-syukur para pemirsa mau untuk membantu dan mendukung kami, terutama saya sendiri juga calon DPR RI dari partai PKS, partainya nomor 8, nomor caleg saya nomor 5. Jadi besok ada 5 surat suara. Pertama Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Nah, kalau yang saya di nomor 3 nih, surat suara warna kuning. Ya, di DPR RI ini, kertas yang ketiga itu. Ya kan? Nah, jadi itu cari partai PKS, baris kedua paling kanan, coblos nomor 5, Makarius Anwar, STMR. Alhamdulillah. Makasih Bang. Terima kasih banyak, ini dikasih promosi kasih kesempatan untuk kampanye juga. Terima kasih Bang, ada sesuatu sedikit Bang. Buat Abang dari kami. Di kenang-kenangan lah. Wow, waduh, langsung ya. Dari keren ya. Terima kasih. Ini branding Makarius Anwar sebagai salah satu pemimpin muda muncul di sini. Amin, insyaallah. Saya memang sengaja kemarin nggak ngambil foto yang pakai peci, karena di PKS kan caleg yang lainnya tua-tua semua kan. Saya masih muda, lahir 77. Jangan sampai berpenampilan tua kayak gitu kan gitu ya.
Maka Style-nya. kemarin oleh tim kita dianjurkan untuk menggunakan foto seperti ini. Ini terima kasih Bang Dede. Ya, alhamdulillah. Luar biasa nih. Walaupun banyak foto saya yang beredar yang lain juga ada pakai peci gitu ya. Tapi yang ini fotonya lebih keren ya, lebih murah ya. Kayaknya kalau ada file ini boleh kita buat baliho juga nih. Baik. Terima kasih banyak Baik. pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sobat Yomek, alhamdulillah sudah podcast sama Bang Agus Anwar, Bang Eka. Podcast kali ini disponsori oleh Sekolah Alam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.